Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Aceh, kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini. Distribusi logistik pemilu terus dikebut, termasuk ke Kecamatan Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar, yang harus menyeberangi lautan. Pemilu 2024 banyak didominasi pemilih pemula, mulai dari generasi milenial hingga generasi Z. Cuaca panas disertai angin kencang menyebabkan lahan gambut di Kabupaten Aceh Barat terbakar. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Distribusi logistik untuk kebutuhan pemungutan suara pemilu 2024 terus dikebut. Komisi Independen Pemilihan atau KIP Kabupaten Aceh Besar mendistribusikan sejumlah logistik ke Kecamatan Pulau Aceh dengan menggunakan perahu motor. Logistik pemilu berupa surat suara, bilik dan kotak suara serta perlengkapan lainnya dimuat ke perahu motor nelayan melalui Pelabuhan Ulele, Banda Aceh. Logistik pemilu tersebut diangkut dengan perahu motor menuju Pulau Aceh untuk didistribusikan ke 18 TPS di Kecamatan Kepulauan tersebut. Distribusi logistik pemilu 2024 ke Pulau Aceh dikawal ketat petugas dengan melibatkan 19 anggota Polres Aceh Besar. Mereka ikut menumpang perahu motor ke ibu kota kecamatan sebelum diangkut ke TPS. Beberapa TPS di daerah ini dikategorikan rawan sehingga harus diantisipasi petugas saat mendistribusikan logistik. TPS di Desa Melingge merupakan salah satu TPS yang rawan karena jarak jangkau dan jarak tempuh. Bahkan beberapa desa tidak tersedia jaringan telepon seluler seperti Desa Lamteng, Rinon, dan Desa Laping. Ada yang rawan itu yang kita kondisikan kita kategorikan rawan itu tidak ada sinyal, ya, tidak ada sinyal HP dan jarak tempuhnya yang jauh seperti di Desa Melingge. Dan ada beberapa desa yang seperti di Lamteng, di Rinon, sama di Laping yang tidak ada sinyal HP. Pemilih di Pulau Aceh yang masuk DPT sebanyak 3.325 orang. Pulau Aceh memiliki 17 gampung atau desa. Dari 17 gampung, 12 gampung berada di Pulau Breh dan 5 gampung terletak di Pulau Nasi. Yang untuk seluruh Kabupaten Aceh Besar, hari ini merupakan hari terakhir pendistribusian karena kemarin kita sudah mendistribusikan di 10 kecamatan. Pada hari ini insya Allah 13 kecamatan termasuk Pulau Aceh merupakan pulau terluar di Kabupaten Aceh Besar selesai kita laksanakan pada hari ini. Sehari sebelumnya, KIP Kabupaten Aceh Besar juga telah mendistribusikan logistik pemilu ke 10 kecamatan. Sisanya 13 kecamatan di Kabupaten Aceh Besar termasuk Pulau Aceh dikirimkan logistik pemilu. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Banda Aceh. Sehari menuju pemungutan suara pemilu 2024, warga di pedalaman Kabupaten Nagan Raya dihantui gangguan satwa liar. Kendati demikian, Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Senagan Timur tetap mendistribusikan logistik pemilu hingga ke seluruh TPS di 5 desa di pedalaman. Perjalanan menuju TPS di 5 desa di Kecamatan Senagan Timur lumayan jauh, berjarak 1 jam dari kantor kecamatan.
Lokasi tersebut merupakan kawasan yang rawan konflik satwa seperti gajah liar, sehingga petugas perlu berhati-hati melintasi di daerah tersebut. Petugas PPK mengantar logistik ke Desa Blanglango dan 4 desa lainnya di Kecamatan Senagan Timur. Logistik pemilu diangkut dengan becak motor, lalu dinaikkan ke rakit untuk menyeberangi sungai. Perjuangan mereka tidak sampai di situ. Petugas PPK dan PPS harus menempuh perjalanan darat yang sulit lantaran kondisi jalan yang rusak parah. Distribusi logistik pemilu dikawal ketat petugas keamanan dan Panwas Kecamatan. Mereka berjibaku melewati medan yang sulit untuk bisa mengantar logistik pemilu hingga ke tujuan. Kondisi di lapangan ya jalan, karena di sini untuk dari kecamatan kita tidak ada jembatan, jadi harus melalui rakit. Dan jalannya pun masih jalan tanah yang diserak kerikil, belum diaspal. Dari pihak kepolisian dibantu, nanti ada petugas PAM TPS-nya, 1 orang yang melekat di kotak suara, serta dibantu oleh Linmas Desa. Sementara itu, Keci atau Kepala Desa Blanglango Jauh Hari mengatakan, jelang pemungutan suara, aparatur desa sudah menghalau satwa liar seperti gajah agar tidak masuk ke permukiman. Keadaannya sangat bikin, sangat meresahkan masyarakat karena sering diganggu oleh satwa langka, karena sesaat-saat ada yang yang ngusir sebagai menjauhkan dari perkantoran atau perumahan dan sekitar keliling masyarakat. Petugas pun tak patah semangat dan tetap mengantar logistik pemilu agar warga setempat bisa memilih. Setelah berjuang keras melewati medan yang sulit, logistik pemilu akhirnya tiba di lokasi. Logistik pemilu tersebut disimpan dan dijaga ketat petugas keamanan. Basriadi melaporkan dari Kabupaten Nagan Raya. Dari puluhan provinsi yang ada di Indonesia, 5 diantaranya kerap dinilai sebagai provinsi kunci. Selain memiliki pemilih dan alokasi jumlah kursi yang banyak, kelimanya dianggap menjadi representasi mewakili pilihan warga yang beragam, baik di Jawa maupun luar Jawa. Yang pertama adalah Jawa Barat. Di pemilu tahun 2014, partai politik yang menguasai provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia adalah PDI Perjuangan dengan jumlah raihan suara 19,63%. Tapi 5 tahun kemudian, Partai Gerindra berhasil menyingkirkan PDIP dengan raihan suara 17,65%. Provinsi dengan jumlah alokasi kursi terbanyak kedua adalah Jawa Timur. Di pemilu 2014, Jatim dikuasai oleh PDI Perjuangan dengan raihan suara 17,91%. Di 2019, ternyata Jawa Timur juga masih merah, bahkan dengan suara lebih banyak, yakni 19,41%. Selanjutnya, provinsi dengan jumlah alokasi kursi terbanyak ketiga adalah Jawa Tengah. Tahun 2014, PDI Perjuangan juga menguasai Jawa Tengah dengan 24,40% suara. Nah, di 2019, ternyata hampir sama dengan Jawa Timur. PDIP berhasil memerahkan Jawa Tengah dengan raihan suara lebih banyak, yakni 29,56% suara. Di pemilu tahun 2014, Sumatera Utara menyumbang lebih banyak kursi legislatif bagi Partai Golkar dengan raihan suara 16,40%. Tapi di tahun 2019 digeser oleh PDI Perjuangan dengan raihan suara 20,72%. Dan ini Sulawesi Selatan di tahun 2014 yang ternyata masih menjadi masa berjayanya Partai Golkar dengan raihan suara 20,09%. Nah, bagaimana di tahun 2019? Ternyata Golkar masih berhasil menguningkan Sulawesi Selatan meski perolehan suaranya lebih sedikit, yakni 17,9%.
Dalam 2 pemilu terakhir, kelima provinsi tadi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan menjadi 5 provinsi penting bagi mereka yang berkontestasi. Terlepas dari 5 provinsi kunci yang menjadi medan perang perebutan suara tadi, sejatinya nasib bangsa Indonesia 5 tahun ke depan ditentukan oleh tangan tiap orang yang masuk dalam daftar 204,8 juta pemilih tetap di pemilu 2024. Termasuk saya, Anda, dimanapun Anda berada. Dalam pemilu 2024 kali ini, yang paling menarik adalah prosentase, jumlah, dan usia pemilih. KPU mencatat kalangan generasi Z alias Gen Z dan generasi milenial menjadi jumlah pemilih terbanyak. Gen Z adalah generasi yang lahir di kisaran tahun 1997 hingga 2012. Sementara generasi milenial lahir pada tahun 1981 hingga 1996. Berdasar data DPT KPU, jumlah pemilih pre-boomer, yaitu yang lahir sebelum tahun 1945, sekitar 3,5 juta pemilih. Untuk generasi baby boomers, lahir tahun 1946 hingga 1964, berjumlah lebih dari 28 juta orang. Untuk Gen X, yang lahir tahun 1965 hingga 1980, jumlah pemilihnya hampir 57,5 juta pemilih. Paling banyak adalah pemilih dari generasi milenial dengan hampir 68 juta pemilih. Sementara pemilih muda dari Gen Z dengan hampir 47 juta pemilih. Semua pemilih akan memperebutkan 580 kursi DPR RI dari 84 daerah pemilihan. Sementara kursi DPRD provinsi yang diperebutkan berjumlah 2.372 kursi dari 301 daerah pemilihan. Jumlah kursi terbanyak diperebutkan untuk DPRD Kabupaten Kota sebanyak 17.510 kursi dari 2.325 daerah pemilihan. Dari jumlah pemilih tersebut, ternyata tidak semua memberikan pilihan dalam pemilu alias golput. Warga yang golput diidentikan dengan sikap yang apatis, cuek, dan tidak mau terlibat atau tidak mau bertanggung jawab dengan kondisi yang ada. Angka golput di pemilu tahun 2014 tercatat tinggi dengan persentase 30% pemilih sebagai golput. Angka ini menurun menjadi 18% pada pemilu 2019 dengan 34 juta pemilih. Kita berharap angka golput akan semakin turun. Partisipasi warga sebagai pemilih adalah bagian dari tanggung jawab menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Tim Liputan melaporkan. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik.